Sebut saja namaku Dede. Aku anak bungsu dari dua bersaudara. Aku sendiri berasal dari daerah Ciamis. Aku pernah mempunyai kejadian seram, dan peristiwa itu aku alami di tahun 2005. Sedikit mengulas tentang kehidupanku. Jadi di tahun 2005 tersebut, aku lahir dari sebuah keluarga yang bisa dibilang benar-benar sederhana. Bapakku seorang pedagang keliling, sedangkan ibuku sesekali membantu tetangga untuk menyetrika ataupun mencuci. Sedangkan kakak laki-lakiku, dia berprofesi sebagai kuli bangunan ataupun kuli proyek. Jadi dia tidak tentu, kadang ada di rumah, ya kadang dia berada di luar kota. Namun pada saat tahun 2005 tersebut, kakak sedang ada pekerjaan di kota. Ya posisinya masih di kota Ciamis. Nah menuju kampungku memang jaraknya lumayan jauh. Kurang lebih sekitar 1 jaman lebih lah. Sedangkan saat itu salah satu saudaraku sedang ada acara hajatan. Acara hajatannya ini kalau tidak salah 2 hari lagi. Tapi kedua orang tuaku sibuk membantu di sana. Sedangkan aku sendiri tidak ikut ke sana. Aku memilih untuk jaga rumah. Karena saat itu aku memang disibukkan dengan tugas dari sekolah juga. Ya sesekali memang aku juga berdagang berkeliling. Yang aku dagangkan saat itu ya semacam buah-buahan yang ada di sekitar halaman rumah. Karena di halaman rumah bapak tersebut ada beberapa pohon belimbing, mangga, jambu. Jadi kalau untuk sekedar jajan, biasanya aku akan mengambil buah-buah tersebut dan aku akan keliling. Pada hari itu, tepat sepulang sekolah, kedua orang tuaku sudah berangkat ke sana. Mereka bilang kepadaku kalau mereka akan pulang larut malam. Sedangkan kakakku sendiri selama bekerja di proyek yang ada di kota, beliau pulang ke rumah itu antara pukul 8 ataupun pukul 9. Ya katanya sesekali ada lembur, lumayan buat uang tambah. Jadi otomatis hari itu sampai keluargaku pulang, aku akan di rumah sendirian. Tapi untuk mengisi waktu luang itu seperti biasa aku akan berkeliling untuk menjajakan buah-buahan tersebut. Biasanya aku akan berkeliling itu sampai pukul 5 sore. Nah setelah itu aku akan berdiam diri di rumah untuk mengerjakan tugas ataupun bersantai. Alhamdulillahnya saat itu apa yang aku jual laku semua. Ya walaupun uangnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli makan saat itu. Karena memang kedua orang tuaku tidak masak sama sekali. Mereka hanya memasak nasi saja, sedangkan lauknya tidak ada. Pada pukul 5 tersebut, setelah aku beristirahat dan menunggu waktu maghrib, nah setelah sholat maghrib, aku berangkat menuju warung. Sedangkan warung di daerahku ketika sudah lewat maghrib, itu hanya satu-satunya yang buka. Jaraknya mungkin sekitar 200 sampai 300 meter dari rumah. Namun kita harus melewati beberapa area perkebunan. Perkebunannya memang tidak terlalu luas juga. Jadi mungkin sekitar 30 meter ada rumah, terus lahan kosong lagi atau perkebunan, baru ada 2 atau 3 rumah lagi. Nah seperti itulah. Tapi sebelum sampai ke daerah warung, sekitar jarak 100 meteran, itu ada tempat pembuangan sampah. Jadi khusus warga di sana membuang sampah tersebut di satu tempat, yaitu di situ. Tempat pembuangan sampah itu berada di area lahan kosong, tepat di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya itu ada kebun yang ditumbuhi oleh pepohonan besar. Karena waktu itu baru selesai azan maghrib, kebanyakan orang-orang di sana berdiam diri di rumah ataupun mengaji. Sedangkan aku berjalan menuju warung saat itu. Tujuanku yaitu akan membeli mie instan. Aku berjalan hingga sampai ke dekat pembuangan sampah itu. Nah, sesampainya di sana, tiba-tiba
aku kebelet ingin kencing. Aku tidak tahan sama sekali. Karena sepi dan umumnya di kampung, ya aku kencing saja di situ, di dekat pembuangan sampah. Karena pembuangan sampah itu memang dekat sekali dengan jalan. Ya jaraknya mungkin sekitar 15 meter dari jalan yang bisa dilalui. Aku ke pinggir ke dekat pembuangan sampah, aku kencing di situ. Di dekat pembuangan sampah tersebut, di situ ada beberapa pohon. Salah satunya ada pohon kecapi yang ukurannya lumayan besar. Selesai kencing, aku melanjutkan untuk ke warung. Hingga akhirnya aku sampai di warung. Sesampainya di warung, aku beli beberapa mie instan. Setelah beli, aku langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, cepat-cepat aku masak mie tersebut. Aku masak dan aku langsung makan. Selesai makan, aku kembali bersantai. Di rumah saat itu kami belum mempunyai TV. Jadi untuk hiburan, bapak mempunyai sebuah radio kecil. Jadi itu satu-satunya hiburan di rumah. Aku nyalakan radio tersebut sambil mendengarkan siaran yang ada di radio itu. Hingga tak berapa lama, kalau tidak salah mungkin sekitar pukul 8-an, tiba-tiba aku mendengar ada suara pintu diketuk. Awalnya aku pikir itu mungkin kedua orang tuaku atau kakakku. Bergegas aku mendekat ke arah pintu. Aku lihat dari gordeng. Nah, ketika aku lihat dari gordeng, yang ada di balik pintu tersebut adalah sosok perempuan. Cepat-cepat aku buka pintunya. Ya teh, ada apa? Ucapku seperti itu. Kulihat, aku asing melihat wajah perempuan ini. Rambutnya basah. Panjang rambutnya ini kurang lebih mungkin sedada. Dia bilang seperti ini kepadaku. Kang, bisa minjem sisir? Oh, ada. Sebentar. Aku masuk ke dalam dan ke kamar untuk mengambil sebuah sisir plastik. Setelah itu aku kembali ke depan dan berikan sisir tersebut. Ini teh sisirnya. Saya pinjam dulu ya, sebentar. Nanti saya kembaliin. Oh iya teh, maaf teh ya. Teteh dari mana? Kok perasaan saya baru lihat? Saya tetangga AA, rumahnya gak jauh kok. Nanti saya kembaliin ya. Oh iya, nah setelah itu perempuan itu lalu pergi. Aku tutup pintu tersebut dan kembali duduk sambil mendengarkan radio. Sesekali aku berpikir, ini perempuan kok tiba-tiba datang dan mengetuk rumah tetangga hanya untuk meminjam sisir. Sungguh aneh, ditambah lagi aku asing. Tapi ya sudahlah, aku anggap angin lalu saja. Ada mungkin sekitar 1 jam kurang, tiba-tiba aku mendengar suara langkah dari luar. Aku mendengar suara langkah dan tidak lama kemudian aku mendengar suara ketukan pintu. Bergegas aku kembali mendekat ke arah pintu. Dan ketika aku lihat, ternyata yang berdiri di luar itu adalah kakakku. Tampak wajahnya sangat lelah. Mungkin karena seharian dia harus kerja keras. Bergegas aku membukakan pintu. Kakak langsung masuk. Aku lalu menawari kakak apa dia akan ngopi atau minum teh. Kakak bilang dia akan ngopi. Aku langsung ke dapur untuk membuatkan segelas kopi. Dan setelah itu memberikan kopi tersebut dan aku simpan di meja. Kakak tampak duduk dengan wajah lelahnya. Di situ aku coba ngobrol dengan kakak. Dan tak berapa lama kakak mengeluarkan uang dari celananya. Dia menyuruhku untuk membelikan sebungkus rokok. Tanpa pikir panjang, aku ambil uang tersebut. Lalu aku ambil senter, karena memang jalan yang aku harus tempuh tersebut ya lumayan jauh, ditambah lagi jalan ke sana memang lampu penerangannya agak jarang. Seperti yang aku ceritakan dari awal, warung yang buka ketika malam, yang tadi maghrib aku datangi. Jadi aku harus kembali ke sana. Setelah pamit, aku lalu berjalan keluar rumah menuju warung tersebut. Situasi di desaku kalau sudah lewat pukul 8 memang sangat sepi. Ya walaupun ada ronda malam, tapi biasanya ronda malam itu
mereka berdiam diri di pos. Sedangkan pos ronda itu berada di ujung-ujung desa. Jadi ada 2 pos ronda. Dan biasanya mereka akan berkeliling itu pada pukul 10. Tapi kalau tidak ada ronda yang berkeliling, situasinya benar-benar sepi. Orang juga tak ada yang berada di luar rumah. Aku terus saja berjalan dengan situasi yang benar-benar sepi. Ya sesekali tampak ngeri juga. Tapi mungkin karena sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, ya aku cuek saja. Hingga akhirnya saat aku mulai melewati tempat pembuangan sampah tersebut, nah di situ tiba-tiba tercium bau busuk. Ya bau busuk khas seperti bau sampah lah seperti apa. Namun kini bau busuk itu benar-benar menyengat, lebih menyengat. Hingga akhirnya aku tutup hidung dan mempercepat langkahku. Sesampainya di warung, di situ bergegas aku membeli rokok yang dipesan oleh kakakku. Nah, saat aku akan mengeluarkan uang, di situ aku kaget. Karena yang berada di dalam celanaku itu bukan uang, melainkan sebuah sisir plastik yang tadi aku pinjamkan kepada perempuan yang datang ke rumah. Aku melongo melihat sisir tersebut. Sedangkan saat itu aku tidak bawa uang sama sekali. Jadi aku bingung saat itu, kikuk. Akhirnya aku batalkan untuk membeli rokok dan kembali. Aku berjalan sambil melihat sisir itu. Kok bisa sisir ini berada di kantong celanaku? Padahal jelas-jelas sisir ini tadi dipinjam oleh perempuan yang datang ke rumah. Kapan dia ngebalikinnya? Aku masih bingung. Banyak pertanyaan di kepalaku. Tapi aku terus berjalan. Nah, saat sudah dekat ke tempat pembuangan sampah, saat aku menyoroti ke bawah, di situ terlihat ada beberapa lembar uang yang jatuh. Di situ aku lega. Mungkin uangnya memang tadi jatuh. Bergegas aku punguti uang tersebut. Tapi aku masih aneh. Kok sisir masih bisa ada di celanaku? Selesai memunguti uang itu, aku kembali ke warung. Aku kembali ke warung dan membeli rokok pesanan kakakku. Dan setelah itu, kembali untuk melanjutkan jalan pulang. Sampai kembali di tempat pembuangan sampah tersebut, di situ aku mendengar suara orang yang memanggil. Hei, hei. Hei, suaranya kurang lebih seperti itu. Aku tengok kan, ke kanan, ke kiri, sambil aku soroti sesekali. Saat itu aku tidak mempunyai perasaan takut sama sekali. Karena aku pikir mungkin hanya orang yang iseng atau orang yang akan berangkat ke pos ronda. Aku lihat tak ada siapa-siapa. Hingga saat aku lihat ke dekat tumpukan sampah, nah di situ tampak seperti ada sosok yang duduk melihat ke arahku. Tapi anehnya, ketika lampu senter akan menyoroti sosok tersebut, senternya mati. Langsung mati. Aku lihat ke arah senterku, aku pukul-pukul, senter itu kembali menyala. Tapi ketika aku arahkan kembali ke arah sana, ke arah sosok tersebut, senter itu kembali mati. Loh, aneh. Kulihat dari bayangannya, sosok itu seperti melambai. Dengan polosnya, aku berjalan menghampirinya ke arah tumpukan sampah. Terdengar sosok itu seperti sedang mengunyah sesuatu. Karena terdengar jelas di telingaku. Ya mungkin karena suasananya hening jadi tampak jelas. Aku terus mendekat. Maaf, siapa ya? Ucapku seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa seperti itu. Aku langsung terdiam dan menghentikan langkahku. Aku aneh. Apa dia orang gila yang memang sedang ada di tempat sampah untuk mengais sisa makanan? Tapi biasanya jarang ada orang gila masuk ke desa. Biasanya mereka hanya berjalan di pinggir jalan saja. Setelah itu aku memutuskan untuk mundur. Aku akan meninggalkan tempat tersebut. Dan tak berapa lama, sosok itu tampak bangkit. Tapi yang anehnya, kulihat
Rambutnya panjang. Bayangannya masih gelap. Terlihat dia seperti mengenakan pakaian tapi compang-camping. Dan pakaian itu tampak seperti lusuh. Sosok itu berjalan mendekat. Berjalan mendekat. Posisinya masih belum bisa aku lihat dengan jelas sosok itu siapa. Aku terdiam sambil terus mundur. Aku mundur terus ke jalan kan. Sosok itu tiba-tiba diam. Dia lalu bilang seperti ini. Kang, sisirnya sudah saya kembaliin ya. Tapi situ aku langsung terdiam. Apa dia perempuan yang tadi pinjam sisir? Hingga akhirnya aku beranikan diri untuk mendekat kembali. Aku berjalan mendekat. Iya, ini teteh yang tadi. Oh, diam di sini teh. Ucapku seperti itu kan. Aku berjalan mendekat. Aku jalan mendekat. Jaraknya mungkin sekitar 3 meteran lagi dariku. Tiba-tiba tercium aroma bau busuk sampah yang benar-benar kuat dari sosok itu. Bahkan aku langsung mual. Perutku seakan mau muntah. Beberapa kali aku akan muntah di situ. Ngapain di sini? Tiba-tiba hanya terdengar suara tawa. Dan tak berapa lama, tiba-tiba aku langsung tersentak. Karena sosok itu yang tadinya hanya diam, tiba-tiba langsung lompat ke arahku. Aku kaget. Aku sempat menghindar. Tapi sosok itu keburu langsung menangkapku. Posisinya langsung sangat dekat. Di situ aku rasakan dan aku cium sosok itu benar-benar bau busuk. Dan setelah dekat, di situ aku langsung gemetar ketakutan. Merinding yang benar-benar luar biasa. Ketika aku lihat, sosok itu memang wajahnya hampir mirip seperti perempuan yang datang. Cuma rambutnya sekarang lebih panjang. Yang lebih mengerikannya, sekujur tubuhnya ini dipenuhi oleh luka dan koreng. Itu benar-benar busuk dan bau. Bahkan terlihat tangannya ini seperti koreng yang mengeluarkan nanah bercampur darah. Itu benar-benar mengerikan. Tangannya mencengkeram ke arahku. Namun kini tatapannya tajam melihat ke arahku. Dia seakan marah. Tak berapa lama dia bilang seperti ini. Sia tadi ngihan aing. Awas ya. Aku benar-benar kaget saat itu. Takut benar-benar luar biasa. Karena aku menyadari kalau tadi maghrib ketika aku akan ke warung, aku sempat kencing di dekat situ. Apa jangan-jangan dia makhluk halus yang tadi saat sengaja aku kencingi. Aku benar-benar panik saat itu. Takut semuanya bercampur menjadi satu. Mulutku gemetar. Tapi dari situ aku bilang, maaf, ampun, aku tidak sengaja, aku tidak tahu, aku tidak bisa melihat kamu. Ucapku seperti itu. Tapi sosok itu malah tertawa. Dan tak berapa lama, dia mulai mengeluarkan lidahnya. Lidahnya panjang. Benar-benar panjang kalau aku lihat hampir sampai di dadanya. Dan tangannya yang satu langsung mencengkeram pundakku. Aku berusaha meronta-ronta saat itu, ingin aku lepaskan. Dan tak berapa lama, dia menjilat pipiku. Dari jilatannya itu, terasa benar-benar panas. Dan setelah menjilat, tiba-tiba dia melepaskan cengkeraman, tertawa, dan langsung menghilang. Aku yang saat itu langsung tersadar, cepat-cepat aku berlari. Aku berlari sekencang mungkin saat itu. Sedangkan di pipiku itu masih terasa panas. Sama dengan tangan yang dicengkeramnya. Tepat di tangan sebelah kiri di dekat pergelangan. Itu benar-benar terasa panas dan gatal. Tapi aku tidak peduli saat itu. Yang penting aku sampai dulu di rumah. Setelah sampai, tanpa mengetuk pintu aku langsung masuk ke rumah. Saat itu bapak dan ibu sudah datang. Nah, mereka sedang berbincang-bincang dengan kakak. Melihat aku yang seperti itu, mereka semua melihat ke arahku dan bertanya, kenapa? Aku hanya menggeleng. Dan setelah itu, aku berikan rokok kepada kakakku. Aku langsung masuk ke kamar dan berusaha untuk melupakan kejadian tadi. Melihat ada yang aneh denganku,
Bapak lalu menghampiri dan masuk ke kamar. Dia tanya, "Kamu kenapa?" Di situ aku tidak menjawab. Aku malah sembunyi di balik selimut. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Hingga setelah berapa lama aku pun bisa tertidur. Di dalam tidurku, sepertinya aku mengalami mimpi buruk saat itu. Tapi aku lupa aku mimpi apa. Namun yang pasti ketika paginya aku bangun, di dekat pergelangan tanganku dan di pipiku, itu ada semacam luka. Dan luka itu benar-benar gatal, bercampur panas. Bahkan saat aku lihat dari cermin, luka itu seperti menimbulkan koreng. Aku kaget saat itu. Mulai panik kan. Apa jangan-jangan makhluk itu berniat mencelakaiku kan? Aku panik, tak tahu harus berbuat apa. Jadi saat itu aku coba mencuci lukaku. Dan lukaku masih terasa panas. Aneh. Nah, saat aku keluar dari kamar mandi, kebetulan Bapak baru masuk. Beliau habis ngasih makan ayam. Melihat di pipi seperti ada luka yang memanjang, Bapak bertanya, "Kamu kenapa? Itu pipimu kenapa?" Ucap Bapak seperti itu. Aku masih terdiam. Hingga Bapak mulai menaikkan nada bicaranya seakan seperti menekan. Di situ aku lalu duduk. Bapak duduk di depanku. Bapak menatap tajam ke arahku. Di situ aku lalu menceritakan kejadian yang aku alami. Bapak terdiam. Bapak tampak berpikir mencerna apa yang aku ceritakan. Dan tak berapa lama Bapak bilang seperti ini. "Kamu gak salah lihat kan?" Aku menggeleng. "Aku gak salah lihat, Pak. Aku yakin. Tapi kok bisa sampai kayak gini, Pak?" Ucap Bapak seperti itu. Di situ Bapak memanggil ibu. Nah, ibu yang dari kamar setelah melihat kondisiku seperti itu, ibu khawatir, bahkan terkesan agak panik saat itu. Tapi Bapak coba menenangkan. Nah, Bapak lalu menceritakan apa yang didengarnya dariku. Nah, ibu pun terdiam. Dan tak berapa lama ibu bilang, "Coba bawa si Abah. Siapa tahu bisa nyembuhin." Ucap ibu seperti itu. Di situ aku menerka-nerka. Siapa si Abah ini? Bapak hanya mengangguk. Dan setelah itu Bapak bilang, supaya aku jangan pergi ke sekolah dulu. Jadi istilahnya aku izin saat itu. Pada pukul 9-an, aku dan Bapak pergi ke rumah si Abah ini. Yang saat itu aku belum tahu siapa itu. Rumah si Abah ini memang lingkupnya masih satu kecamatan, tapi beda desa. Hanya terhalang oleh satu desa dari desaku, jadi tidak bertetanggaan desanya. Setelah sampai di sana, aku lihat si Abah ini tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, bahkan sangat terpencil. Jadi rumahnya ini berada di ujung desa, agak jauh dari rumah-rumah tetangga. Rumahnya pun berbentuk rumah panggung. Di sekelilingnya tampak ada perkebunan, sayuran, palawija dan lain sebagainya. Terlihat si Abah itu seperti habis membersihkan kebunnya. Melihat Bapak datang, si Abah lalu menyimpan cangkulnya dan berjalan mendekat kepada Bapak. Bapak di situ memberikan salam dan berbincang sambil basa-basi sejenak. Aku pun menyalaminya. Dan setelah itu, Bapak dipersilakan masuk. Setelah masuk dan di dalam, Bapak lalu menceritakan maksud tujuan Bapak datang ke sini. Nah, si Abah itu mulai menatap tajam ke arahku. Dan tak berapa lama dia tersenyum. Hingga dia bilang seperti ini. "Ini sepertinya cuma ingin ngasih pelajaran saja. Tapi kalau tidak diobatin, itu luka bisa-bisa jadi luka permanen. Bisa-bisa malah menyebar dan jadi sekujur tubuh kamu penuh koreng seperti itu." Aku kaget mendengar ceritanya. Aku lalu bilang, "Harus bagaimana, Bah? Harus bagaimana cara mengobatinya?" Si Abah itu tersenyum. Dan setelah itu, si Abah bilang seperti ini. "Obatnya gampang, bisa kamu temuin. Jadi,
Obatnya, kamu harus ambil air dari 7 masjid, dari 7 desa yang berbeda. Air di tempat wudhu tersebut kamu ambil. Dan saat kamu ambil juga, waktunya harus bertepatan dengan waktu mau sholat. Jadi istilahnya kamu ambil air tersebut, lalu kamu wudhu, kamu sholat di masjid itu. Di situ aku nengok ke bapak. Berarti akan panjang prosesnya kalau seperti itu. Bapak bilang, apakah tidak bisa simpel lagi? Si Abah itu menggeleng. Jalani saja. Nanti kalau sudah ambil airnya, mudah. Kamu doa saja, bacakan beberapa surat yang diberikan oleh si Abah tersebut. Aku hanya mengangguk bersama bapak saat itu. Kalau memang makhluk itu masih mengganggu atau datang lagi, ya nanti bisa datang ke Abah lagi aja. Yang pasti kamu doa dan pasrahin segala sesuatunya sama yang di atas. Ya, ucap si Abah seperti itu. Aku dan bapak hanya mengangguk dan setelah itu pamit untuk pulang. Di sepanjang perjalanan, aku ngobrol dengan bapak. Kita harus kemana, Pak? Harus ke berapa desa, Pak? Buat nyari masjid seperti itu. Bapak tampak terdiam. Karena kebetulan saat itu memang belum waktu zuhur, jadi bapak memutuskan yang pertama diambil adalah air yang berada di masjid di wilayah desa si Abah tersebut. Setelah mengambil dan sholat, kami terus melakukan itu sampai mendapatkan 7 air dari 7 tempat yang berbeda. Nah setelah itu air tersebut dibacakan surat yang dibelikan oleh si Abah itu. Beberapa surat yang memang dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah setelah dibacakan, menurut si Abah, nanti airnya diusapkan ke luka tersebut dan dipakai mandi. Memang sepanjang ketika aku mengambil air tersebut, luka itu tidak kunjung membaik. Malah semakin melebar. Ya, melebarnya sedikit-sedikit, tapi tampak jelas. Apalagi yang di wajah terlihat benar-benar jelas. Di situ aku sedikit pasrah juga. Tapi ketika air tersebut coba diusapkan dan dipakai mandi, ada sesuatu yang aneh dan keajaiban. Rasa panas dan gatal yang selama beberapa hari ini aku alami, itu hilang. Benar-benar hilang. Tapi lukanya memang masih ada. Kita ulangi cara tersebut sampai 5 kali. Nah setelah kelima ini, luka tersebut kering. Kering, dan mulai mengelupas. Di situ rasa gatal dan rasa panas tidak aku alami. Jadi aku agak sedikit tenang. Malamnya setelah aku rasakan luka itu membaik, kebetulan aku tidur di kamar sendirian. Karena kakak saat itu tidak pulang. Jadi dia tidur di rumah temannya. Kalau tidak salah, kurang lebih pukul 11 malam, jendela kamarku ini seperti ada yang melempar sesuatu. Itu sangat kencang. Kalau aku dengar suaranya, jendelaku ini seperti dilempar oleh sebuah batu yang ukurannya lumayan besar. Awalnya aku biarkan. Tapi tak berapa lama, lemparan batu itu berulang. Bahkan sampai 3 kali. Aku yang saat itu belum tidur sedikit dongkol. Apa ini ulah pemuda yang lain kan? Aku buka jendela tersebut. Karena jendela kamarku ini terbuat dari kayu tanpa jendela kaca. Nah ketika aku buka, jendela tersebut mengarah ke sebelah. Tepat di sebelah ada sebuah kebun singkong. Tidak terlalu luas. Kebun singkong itu juga tingginya masih pendek. Nah di tengah-tengah kebun singkong itu aku melihat sebuah bayangan hitam, rambutnya panjang, berdiri. Nah di situ aku masih merhatikan. Tak berapa lama aku bilang, "Woi, ngapain?" Sosok itu berjalan. Tapi berjalan
Aku seperti hafal dengan cara jalannya. Dan hati kecilku bilang untuk segera menutup jendela itu. Tanpa pikir panjang karena mempunyai perasaan yang tidak enak, cepat-cepat aku tutup dan aku kunci. Tak berapa lama dari itu, mulailah tercium aroma bau busuk yang benar-benar menyengat. Bau busuk ini hampir mirip seperti bau busuk yang kucium saat di dekat tempat pembuangan sampah. Dan tak berapa lama, jendelaku ini seperti ada yang menggedor. Terdengar suara geraman. Aku takut. Aku langsung lompat dari kasur dan berlari ke kamar bapak. Aku gedor kamar bapak. Pak, tolong pak, tolong. Bapak lekas keluar. Bapak tanya, ada apa? Pak, setannya datang pak. Ucapku seperti itu. Bapak sebelum masuk ke kamarku, dia kembali dulu ke kamarnya. Entah apa yang dia bawa. Bergegas, bapak berlari masuk ke kamar. Nah, setelah masuk ke kamar, tanpa pikir panjang, aku lihat bapak sepertinya membuka jendela itu. Sedangkan kulihat sosok itu masih berdiri di dekat jendela. Bapak tampak melempar sesuatu ke arah sosok itu. Terdengar sosok itu seperti menjerit, dan tak berapa lama tercium aroma bau gosong, seperti bau terbakar. Aku saat itu hanya mengintip dari pintu, tidak berani masuk ke kamar. Bapak tampak berbicara seperti marah-marah. Ada mungkin sekitar 2-3 menitan, dan setelah itu Bapak lalu menutup jendela. Setelah menutup jendela, Bapak berjalan ke arahku. Sudah aman, tenang. Udah gak bakal balik lagi. Dan setelah itu, Bapak menyuruhku duduk di ruangan tamu. Ibu saat itu juga bangun dan ikut duduk di ruangan tamu. Jadi kata Bapak, kemarin Bapak sempat datang ke rumah si Abah lagi. Dan si Abah bilang, kalau saat luka itu sembuh, sosok itu kayaknya datang. Karena dia masih marah, merasa dia kencingi. Nah, awalnya dia sengaja mancing untuk interaksi dengan meminjamkan sisir. Kalau saja saat itu aku tidak mau meminjamkannya, mungkin sosok itu tidak bisa langsung berinteraksi. Tapi saat itu aku malah meminjamkan dan memberikannya. Jadi seolah-olah aku memberikan energi kepada sosok tersebut untuk sosok itu bisa masuk dan mengganggu. Tapi saat itu aku kurang ngerti apa yang Abah jelaskan maksudnya. Tapi garis besarnya seperti itu. Nah, setelah itu Abah memberikan beberapa serbuk yang Bapak saat itu tidak tahu. Katanya serbuk itu serbuk dari sebuah pohon yang memang sudah dibaca-bacain. Katanya kalau sosok itu datang, lempar saja pakai ini, tapi campurkan dengan garam. Bapak hanya mengangguk saat itu. Dan ternyata malamnya sosok itu memang datang. Aku mulai bernapas lega. Tapi saat itu Bapak bilang, supaya kejadian ini jadikan pelajaran. Ya kalau kita memang ingin buang air, ya lihat-lihat tempat lah, jangan sembarangan. Ya kalau sembarangan, jangan lupa baca doa. Karena kita tidak tahu, siapa tahu sosok yang tak kasat mata itu sedang duduk atau sedang diam di tempat yang akan kita kencingi itu. Ya bisa jadi sosok itu memang kena kencing dan marah, tidak terima. Dan ketika marah, sosok itu bisa benar-benar mencelakai. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang terus membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang benar-benar setia mendengarkan ceritanya. Apalagi beberapa penonton yang terus meninggalkan komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Jangan pernah bosan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.